Shalom, damai di hati. Senang kita bisa jumpa lagi di Renungan Harian Keluarga untuk edisi hari ini, Selasa 30 Juni 2026. Saya percaya dimanapun kita ada, kita dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Karena itu saat ini sebelum mendengarkan firman, marilah kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami naikkan syukur kepadamu, karena kami sungguh merasakan kebaikan-kebaikan-Mu yang senantiasa dinyatakan dalam perjalanan kehidupan kami dari waktu ke waktu. Engkau Allah yang memelihara kami dan juga mencurahkan berkat-berkat atas kehidupan kami. Maka saat ini lagi Bapa, dimanapun kami ada, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui renungan harian keluarga di channel YouTube Gemi Maranatha Paslaten. Karena itu kami memohon tuntunan Roh Kudus-Mu bagi masing-masing kami, supaya kami dapat memahami firman-Mu dan memberlakukannya. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab hari ini terdapat dalam Efesus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-4. Efesus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-4 ditulis seperti ini. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Demikianlah bacaan Alkitab, tema renungan kita, didiklah dengan kasih Bapa. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, kalau seseorang anak tidak pernah dekat, tidak pernah merasakan, tidak pernah tahu atau belajar dari ayahnya, ia akan sulit mengenal Tuhan Allah sebagai Bapa. Setiap kali menyebut Bapa kami, maka yang muncul adalah gambaran jasmani ayahnya. Kalau ayahnya itu baik selama hidupnya, otomatis dia bisa dekat dengan Bapa di sorga. Tetapi sebaliknya, dia akan sulit mengenal Bapa kalau tidak mempunyai bayangan seperti apakah Bapa itu, atau jika sikap bapaknya tidak baik. Untuk itu sangat penting membangun hubungan kasih bapak dan anak dalam tuntunan firman Tuhan Allah. Jemaat di Efesus diingatkan khususnya bapak-bapak, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Firman Tuhan Allah haruslah menjadi landasan yang kuat untuk mendidik anak. Lengkapi diri dengan pemahaman yang benar akan firman Tuhan Allah sehingga mampu mendidik dan menuntun anak dengan bijaksana. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, mendidik adalah menumbuhkan. Hidup adalah bertumbuh. Untuk itu perlu waktu. Pertumbuhan tidak bisa terjadi mendadak, tapi memerlukan proses waktu yang cukup lama. Tidak soal bahwa pertumbuhan anak agak lama, yang penting anak bertumbuh. Pada tahap awal anak bergantung, susah diatur, sering jadi persoalan, minta diperhatikan, sering bikin jengkel dan mungkin suka merusak. Tetapi sebagai bapak dalam keluarga kita tidak boleh marah, karena dengan kasih seorang bapak, sekarang anak malah bisa mandiri, mengatur, menjadi teladan, memberi perhatian, membawa kegembiraan, dan giat membangun. Tanaman bertumbuh bukan menggantung di kekosongan udara, melainkan berakar di tanah. Apa wadah yang kita perlukan agar anak bertumbuh dengan baik? Simak bagaimana Injil Lukas mencatat wadah tempat Yesus Kristus bertumbuh. Ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Bandingkan dengan Lukas 2 ayat 51. Siapa mereka itu? Ya, Yusuf dan Maria. Nyatalah di sini rahasia didikan Yesus Kristus sebagai manusia sehingga bertumbuh. Wadah itu adalah keluarganya. Keluarganya tidak menghambat pertumbuhan, melainkan menyuburkan pertumbuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, orang tua khususnya ayah dipanggil untuk tidak membangkitkan amarah anak-anak, tetapi mendidik dalam ajaran dan nasihat Tuhan Allah. Disiplin harus dilakukan dengan kasih, bukan kemarahan. Dalam keluarga Kristen, disiplin adalah bentuk kasih yang membangun.
bukan menghancurkan. Firman Tuhan Allah hari ini mengingatkan bahwa pendidikan iman dimulai dari rumah. Keteladanan, doa dan nasihat yang benar akan membentuk generasi yang takut dan memuliakan Tuhan Allah. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah menyapa kami semua, mengingatkan lagi kami sebagai orang-orang tua, orang-orang dewasa, akan pentingnya pendidikan pengajaran yang terus dilandasi dengan kasih Bapa di sorga yang terus kami nyatakan dalam kehidupan keluarga-keluarga kami, sehingga generasi-generasi penerus kami, anak cucu, keturunan-keturunan kami, semua akan terbentuk dalam karakter Kristus yang hidup takut akan Engkau. Oleh karena itu ya Tuhan, kami berdoa Engkau kiranya yang berkenan terus memberkati kehidupan keluarga-keluarga kami, pribadi-pribadi kami masing-masing dimanapun kami ada saat ini menyaksikan tayangan ini. Kami percaya berkat-berkat-Mu akan terus dicurahkan dalam perjalanan hidup kami. Secara pribadi kami diberi umur panjang, sehat dan kuat, dimampukan dalam tugas, kerja, usaha, aktivitas dan panggilan hidup kami masing-masing. Tapi juga dalam hidup rumah tangga keluarga kami dimampukan untuk membangun hidup keluarga dalam damai sejahtera. Setiap ucapan syukur yang kami rasakan kiranya berkenan di hadapan Tuhan, namun juga setiap gumul yang kami alami berkenan ditolong oleh Tuhan. Sehingga dari waktu ke waktu, hari ke hari, kami merasakan tangan kasih-Mu yang terus merangkul dan menuntun langkah hidup kami. Maka terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, terimalah ucapan syukur kami, dengarkanlah permohonan kami yang kami bawa kepadamu Bapa, demi anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Demikian renungan harian keluarga untuk hari ini. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, tapi juga like, komen, dan bagikan video ini. Dan yang berkenan memberi persembahan, silakan melalui kris yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, damai di hati.